Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku, terima kasihku. Gimana kabarnya Pak Wawan? Baik, alhamdulillah. Nah, begini, Pak Wawan hari ini kan akan melaksanakan kegiatan coaching. Nah, jadi di sini saya ingin membantu Pak Wawan sebagai supervisor. Ya, jadi nanti saya akan mengamati kegiatan coaching yang akan Bapak lakukan. Baik, nah di sini saya akan sedikit mengajukan beberapa pertanyaan untuk Pak Wawan yang akan melaksanakan kegiatan coaching nanti. Ya. Pak Wawan ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang di bagian mana, Pak Wawan? Saya ingin dibantu untuk pertanyaan berbobot, Pak. Ya. Oke, bagian pertanyaan, memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, betul. Nah, kira-kira bagian mana yang Bapak minta saya untuk mengamati nanti? Nanti ketika saya menanyakan ke Puji tentang pertanyaan-pertanyaan yang berbobot saya. Oh, berarti tentang pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan. Iya. Bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang kita kembangkan ini? Kira-kira gimana nih penilaiannya nanti? Mudah-mudahan dengan adanya coaching ini saya juga bisa menambah pengetahuan, saya bisa mendalami dan untuk Kira apa harapan dari coaching akan dilakukan sama Bapak? harap bisa bertanya terutama ke rekan dan kalau bisa juga anak-anak bisa lakukan. Oke, baik. Kalau seperti itu nanti saya akan mengamati kegiatan Bapak melakukan proses coaching ini. Ya. Kira-kira ada lagi yang mau ditanyakan Pak Wawan atau ingin digali lagi? Nah, ini itu aja Pak. Baik, terima kasih Pak Wawan. Baik, nanti saya akan melaksanakan kegiatan supervisor ini. Ya, nanti saya akan catat hal-hal yang sesuai dengan yang ingin kita kembangkan atau yang ingin Bapak kembangkan tadi. Baik, terima kasih Pak. Baik, kita akan lanjutkan ke kegiatan coaching. Ditunjuk untuk lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten. Tapi Bapak lihat Susanto kurang semangat untuk mengikutinya. Kira-kira apa penyebabnya? Iya Pak, saya kemarin ditunjuk untuk mengikuti lomba bahasa Inggris tingkat kabupaten. Tapi saya itu merasa kurang percaya diri Pak sebenarnya. Seperti itu. Oh begitu. Susanto belum percaya diri. Coba jelaskan mengapa Susanto kurang percaya diri untuk mengikuti lomba ini. Karena saya merasa kurang pantas untuk bisa mewakili sekolah Pak. Dan saya kayaknya itu untuk bahasa Inggris itu menurut penampilan saya sendiri itu kayak gimana gitu Pak, mengucapkannya itu masih tersendat-sendat seperti itu Pak. Takut gagal ya. Iya, takut gagal. Baiklah, sekarang Bapak paham perasaan Susanto saat ditunjuk untuk mewakili sekolah dalam lomba bahasa Inggris. Kami menunjuk Susanto karena Susanto memiliki potensi bagus di dalam bahasa Inggris. Menurut Susanto, apa saja kemampuan kamu dalam pelajaran bahasa Inggris? Saya itu sebenarnya Pak, suka sama lagu yang berbahasa Inggris dan nonton film yang bukan bahasa Inggris Pak. Cuma kalau untuk mengucapkan itu susah seperti itu. Tapi kalau nonton film, ngucapin lagu bisa seperti itu. Tapi untuk kalau untuk mengucapkan untuk lomba itu kayak masih
susah seperti itu Pak, kurang terbiasa. Nah, itu bagus kemampuan kamu dan dalam berbahasa Inggris. Itu sudah lebih dari cukup loh untuk mengikuti perlombaan ini. Kira-kira apa rencana kamu agar kamu lebih percaya diri untuk mengikuti lomba ini? Rencana saya yang pertama, saya mau menemui guru bahasa Inggris Pak, seperti itu. Karena saya untuk mengucapkan pidato kan masih kurang. Kalau untuk musik saya bisa ngikutin di musik, kalau untuk di film saya juga bisa gitu. Tapi kalau untuk berpidato itu kan nanti harus runtut seperti itu Pak, itu saya masih kurang, belum bisa. Jadi nanti saya mau menemui Pak Pak Yosef selaku guru bahasa Inggris untuk membimbing saya seperti itu Pak. Ya, bagus sekali. Ternyata rencana kamu luar biasa. Bapak yakin kamu mampu lebih baik dari pengalaman yang kamu alami. Apakah kamu sekarang sudah merasa percaya diri untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten? Insya Allah Pak, saya sekarang lebih percaya diri untuk bisa mengikuti lomba. Terima kasih Pak Sarto. Ya, sama-sama Susanto. Sekarang semoga dalam persiapan lomba berjalan dengan lancar. Nantinya kamu betul-betul siap mengikuti lomba ini. Selanjutnya, adakah komitmen kamu terhadap lomba ini? Saya akan lebih sering berlatih dengan Pak Yosef Pak. Yang kemarin cuma satu seminggu sekali, sekarang misalnya 3 minggu, 1 minggu 3 kali Pak. Ya, Bapak sangat setuju sekali dengan komitmen kamu. Mudah-mudahan kamu sukses jadi juara. Oke, terima kasih Pak. Baik Pak, bagaimana tadi kegiatan coaching? Kalau menurut saya sudah menjalankannya dengan sangat baik. Oke, baik. Baik, di sini saya yang bertindak sebagai supervisor akan mengajukan sedikit pertanyaan terkait kegiatan coaching yang sudah Bapak lakukan tadi. Ya. Bagaimana Bapak menilai sendiri performa Bapak dalam kompetensi tadi? Ya, saya sudah merasa melakukan untuk pertanyaan berbobot. Sudah memberikan pertanyaan yang cukup. Iya, betul. Dan apa yang Bapak apa yang membuat Bapak menilai memberikan penilaian seperti itu? Apa yang Karena saya sudah menanyakan sesuai dengan alur ceritanya, Pak, mengidentifikasinya juga sudah mencarikan solusi untuk si kucingnya, Pak. baik, di sini sudah memberikan memberikan solusi kan? Jadi di sini kita menuntun supaya dia mendapat atau menemukan solusi dari Permasalahan yang ada. Nah, baik, di sini boleh nggak saya menyampaikan hasil pengamatan yang saya lakukan tadi terkait kegiatan coaching yang Bapak lakukan tadi? Boleh, Pak. Baik, jadi berdasarkan pengamatan saya tadi, apa yang Bapak lakukan itu sudah sesuai. Menurut saya itu sudah sangat sesuai. Kira-kira apa pendapat Bapak setelah mendengar apa yang saya sampaikan? Saya merasa terima kasih apa yang disampaikan. Ini akan membuat saya untuk lebih berkembang lagi. Ya, akan tetapi Pak, mungkin di sini saya sedikit memberi apa ya namanya penilaian terkait apa yang Bapak lakukan tadi, yaitu misalkan ada apakah tadi mengembangkan bagian pada pertanyaan yang Berbobot. Ya. Jadi mungkin yang lebih ditekankan lagi yaitu pada bagian dimana tadi siapa tadi itu namanya ya? Si Susanto. Iya, si Susanto tadi itu mengapa dia menjadi perwakilan itu mungkin harus dijelaskan lebih rinci lagi. Kemudian dari segi percakapannya mungkin bisa dikembangkan lagi, mungkin tidak hanya di situ saja, mungkin bisa dikembangkan yang kata-kata lain lagi sehingga benar-benar mungkin pada inti dari kegiatan proses coaching ini. Nah, kira-kira rencana tindakannya ke depan apa Pak? Kira-kira Saya akan menambah kemampuan saya lagi dalam hal bertanya pertanyaan berbobot dan sepenuhnya. oke, sebenarnya ya. Oke. Nah, jadi dari diskusi kita ini apa yang sudah terbayang di benak Bapak untuk melakukan peningkatan performa
bagian memberikan pertanyaan berbobot tadi. Mungkin mana atau minta bantuan atau perlukan bantuan dari siapa mungkin? Ya, mungkin nanti saya akan mencoba dulu di sekolahan saya dengan bantuan rekan sejawat, atau lebih baik lagi nanti ke kepala sekolah dan pengawas Pak, untuk proses coaching nanti. Baik, nah di sini mungkin saya akan kembali. Jadi saya tadi di samping saya mengamati, saya juga membuat beberapa catatan yaitu terkait dengan percakapan yang Bapak lakukan tadi ya dari kegiatan proses coaching tadi. Ya, di sini saya akan menyampaikan yaitu yang pertama yaitu bagian tujuan. Jadi tujuan yang Bapak sampaikan itu tadi itu sudah jelas, bagus, dalam pemaparannya itu sudah bagus saya. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang Bapak berikan tadi itu dapat membuat coach itu menggali, ya coach tadi itu menggali kemampuan yang dia miliki sehingga dia itu timbul rasa percaya dirinya dalam mengikuti lomba. Nah, kemudian untuk bagian rencana aksi, pertanyaan yang diberikan coach tadi bisa membuat coach tadi mengutarakan rencana yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahannya. Jadi dia itu kayak semacam apa ya namanya, ada pemantik lah sehingga dia dapat memberi atau mengutarakan mungkin lebih dapat lebih menggali lagi dari dalam diri coachnya. Nah, kemudian untuk segi tanggung jawabnya, komitmen yang dilakukan coach itu dapat mendukung untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi coach. Mungkin itu saja dari hasil pengamatan saya. Terima kasih Pak Wawan untuk hari ini sudah memberikan kesempatan saya menjadi supervisor dalam kegiatan coaching. Semoga kedepannya ini proses ini tidak hanya sampai di sini saja, tapi akan berlanjut kemudian kita juga akan mengembangkan diri kita. Ini saja Pak. Terima kasih. Selamat siang Pak. Selamat siang. Suku-suku beda elo Sri Rama menyang Solo leo payung modo mak jentik loloba. Saya dengar sampean ingin melaksanakan proses coaching pada pagi ini. Menurut Bapak, saya ingin membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Saya kira kompetensi yang mau saya kembangkan itu yang untuk meningkatkan pertanyaan yang berbobot Pak. Oke, pertanyaan berbobot ya. Terus bagian mana nanti Bapak inginkan untuk saya amati? Ketika saya melakukan rencana aksi Pak. Oh, Rencana iya. aksi. Oke, Itu nanti biar amatilah yang rencana aksi. siap. Bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang kita kembangkan ini? Penilaian saya terhadap apa yang kita kembangkan nanti, mungkin nanti setelah sampean lihat rencana aksi di situ, pertanyaan saya itu sudah berbobot apa belum itu Pak. Jadi kita tolong nanti bisa biar amati nanti. Oke, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan ini? Harapan saya nanti setelah biar observasi, saya mempunyai kemampuan yang lebih baik untuk melakukan rencana aksi. Jadi dalam rencana aksi itu saya bisa membuat pertanyaan yang berbobot seperti itu Pak. Oh, oke. Siap. Nanti kita akan coba lakukan coaching. Nanti saya akan observasi. Ya, siap. Terima kasih Pak. Selamat siang Pak Susanto. Bisa enggak saya minta waktunya sebentar? Saya ingin ngobrol sama Pak Susanto nih. Boleh Pak? Selamat siang John. Boleh, hari ini Bapak tidak ada kegiatan, jadi boleh. Apa yang mau diobrolkan Pak John? Begini Pak, belakangan ini itu saya merasa nggak nyaman Pak dengan salah satu pelajaran Pak. Jadi hal tersebut sangat mengganggu sekali pikiran saya Pak. Kira-kira apa yang bisa Bapak bantu John dari kegiatan diskusi kita ini? Saya ingin mendapat solusi dari permasalahan saya ini Pak. Ada lagi selain diskusi yang tentang kamu sampaikan Pak John? Kiranya saya ingin memperbaiki cara belajar saya Pak, agar saya mendapat nilai yang optimal dan merasa nyaman saat mengikuti pelajaran
sebelum kamu ceritakan hal yang membantu, hal apa yang merasa nyaman dalam pelajaran tersebut, John? Saya itu merasa bingung Pak. Belakangan ini saya itu kayaknya seperti diperlakukan tidak adil oleh salah satu guru Pak. Jadi terutama dalam pemberian nilai ulangan Pak. Selain dari pemberian ulangan, ada lagi kah? Ada? Begini Pak, guru tersebut itu dia membuka les privat Pak. Jadi sebagian besar murid di kelas itu mengikuti les privat kecuali saya Pak. Ada lagi kah? Misalnya membuat les privat, Pak John tidak ikut, mungkin ada lagi yang membuat tidak nyaman. Saya itu juga Pak merasa bahwa nilai saya itu diberikan tidak adil Pak. Jadi para murid yang mengikuti les tersebut itu mendapat nilai lebih, sedangkan saya enggak Pak. Oh begitu rupanya. Baik ya, Pak Susanto bisa memahami sekarang. Selain nilai yang kamu dapatkan dari ulangan, ada lagi satu tadi apa yang membuat dirimu tidak nyaman tadi? Saya itu merasa tidak nyaman tuh Pak karena guru tersebut sering menyindir murid yang tidak ikut les privat Pak. Mungkin bisa diceritakan seperti apa sindirannya seperti itu. Saya itu Pak mendengar hal tersebut, jadi saya itu merasa guru tersebut menyindir saya Pak karena saya privatnya Pak. Kira-kira apa yang menjadi beban John ya dari sindiran itu? Saya itu merasa tidak nyaman Pak, jadi saya itu merasa gimana ya, merasa seperti dikucilkan, mungkin seperti itu Pak. Oh seperti itu Jadi saya itu tidak rupanya. nyaman Pak. Selama ini mungkin John sudah punya langkah-langkah untuk mengatasi hal tersebut. Saya sering menanyakan kepada teman-teman yang mengikuti les privat tersebut Pak. Jadi saya sering nanya. Apa yang John tanyakan? Saya menanyakan tentang pemahaman mereka terkait materi yang disampaikan setelah mengikuti les privat tersebut Pak. Apa kata temannya John? Kata teman saya, mereka bilang mereka itu lebih paham dengan penyelesaian soal karena mereka sudah dilatih sebelumnya Pak. Jadi saat mereka mengikuti les itu mereka sudah dilatih Pak. Jadi mereka tahu tentang soal-soal yang akan ditanyakan Pak. Kalau dari John sendiri, kira-kira apa yang John lakukan? Begini Pak, rencananya saya itu ingin menemui guru tersebut dan ingin mengkonfirmasi dugaan yang saya perkirakan tadi Pak. Sudah dilakukan kan John? Belum Pak, saya itu masih ragu Pak. Saya itu takutnya takut dimarahi Pak. Oh begitu. Apakah John pernah dimarahi gitu sebelum-sebelumnya? Enggak sih Pak, Kenapa nggak dicoba untuk menemui guru tersebut John? benar sih Pak, saya benar. Seharusnya saya mencoba Pak, cuman saya takut Pak. Yaitu tadi saya takut dimarahin Pak. Mungkin bisa dicoba John menemui guru tersebut. Baik Pak, mungkin saya akan mencoba untuk menemui guru tersebut ya Pak. Bagus ya John. Jadi dilakukan untuk menemui guru tersebut ya John ya. Ya, saya suka belajar Pak. Jadi saya ingin sampaikan bahwa saya tidak ikut les. Kemudian saya akan bertanya apakah dengan saya tidak mengikuti les tersebut, apakah dapat mempengaruhi nilai saya atau tidak. Kemudian saya juga ingin mengkonfirmasi mengapa saya mendapat nilai yang kecil, yang kurang Pak. Apakah hal tersebut mengganggu belajarnya John? Saya rasa itu sangat berpengaruh Pak, karena waktu belajar saya itu sangat berkurang Pak. Nah, sekarang coba pikirkan kembali tentang nilaimu. Apakah disebabkan kamu tidak ikut les atau karena John kurang belajar kira-kira? Mungkin juga Pak, mungkin saya kurang belajar Pak. Saya itu sering melihat YouTube, mungkin saya sering melihat video-video ceramah terkait dengan pembelajaran, sehingga saya kurang fokus untuk membaca buku yang pelajaran yang diberikan oleh guru tersebut Pak. Menurut John, apa yang bisa John lakukan kira-kira? Menurut saya Pak, untuk ikut les saya nggak mungkin Pak, karena saya tidak memiliki untuk uang untuk membayar les. Akan tetapi saya akan meminta bantuan ke teman saya Pak. Jadi Eka itu
itu dia ikut les Pak. Biasanya dia mau menjelaskan apa yang sudah mereka pahami ketika mengikuti les tersebut Pak. Kira-kira John punya rencana apa? Nah, jadi rencana saya akan pertama saya akan menemui guru mata pelajaran tersebut, kemudian menyampaikan guru bahwa saya tidak ikut les dan bertanya apakah nilai saya itu berpengaruh ketika saya tidak ikut les. Kemudian yang kedua saya akan mengkonfirmasi jawaban tes yang diberikan. Yang ketiga saya akan belajar lebih giat lagi sehingga saya akan mendapatkan nilai yang tertinggi walaupun saya tidak mengikuti les. Jika saya menemui kendala mungkin saya akan meminta bantuan dari teman saya Pak. Bagus itu John, Bapak suka dengan rencanamu ya. Lalu komitmen apa yang kamu lakukan untuk menjalankan rencana itu John? Nah, besok pagi saya akan menemui guru tersebut Pak. Jadi saya akan menemui guru tersebut. Selain itu saya juga akan lebih belajar akan lebih giat lagi Pak. Kira-kira siapa guru yang akan ditemui untuk membantu komitmen John? Saya akan meminta teman saya Pak, meminta teman saya Eka tadi untuk mengingatkan saya, kemudian membantu saya dalam belajar karena dia kan mengikuti les Pak. Nah itu baik sekali Pak John ya. Jadi nanti lakukan apa yang sudah direncanakan ya John ya. Baik Pak, terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya ya Pak. Sama-sama ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak Susanto. Tadi saya sudah menyaksikan proses kucing yang Bapak sampaikan dengan siswanya tadi ya. Bagaimana Bapak menilai performa dalam kompetensi diri Bapak? Tadi kan saya minta ke Bapak tadi kan untuk menilai di pertanyaan yang berbobot. Jadi untuk pertanyaan yang berbobot khususnya di rencana aksi tadi saya itu masih kayak kurang gitu Pak. Menurut saya kan gitu. Nanti menurut Bapak kan mungkin bisa Bapak jelaskan. Oke, ya, jelaskan. Apa yang membuat Bapak merasa menilai demikian? Suara saya itu kasar gitu nggak Pak? Iya. Jadi nggak bisa dibikin lembut dan pertanyaan berbobot gitu Pak. Jadi kasar, agak sedikit kasar suaranya. Seperti itu. Seperti itu ya. Lanjut, saya mengamati tadi pada saat Bapak melaksanakan kucing itu sudah sesuai. Terus bagaimana pendapat Bapak mendengar percakapan tadi, melaksanakan perasaannya bagaimana? Perasaan saya itu senang karena sudah bisa membantu siswa tadi ya. Yang kasusnya tadi itu siswa itu kayaknya dianaktirikan gitu sama Oh, iya. guru karena ada salah satu guru itu membuka les privat sedangkan anak itu enggak diikutkan. Nah itu juga berpengaruh ke nilainya itu ada itu gitu. Jadi yang ikut privat nilainya bagus sedangkan yang enggak ikut nilainya kurang seperti itu. Baiklah, izinkan saya untuk menyampaikan lembar observasi saya tadi Pak ya. Untuk tujuannya, menyampaikan tujuan kucing itu, tujuan yang disampaikan sudah sangat jelas, yaitu tentang yang dihadapi oleh kucing tadi si John tadi. Untuk identifikasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi kucing. Guru sudah memberikan pertanyaan yang dapat membuat murid sudah dapat mengidentifikasi masalah dan potensi yang dimiliki oleh murid. Nah, terus rencana aksinya tadi memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi kucing dalam melaksanakan permasalahannya. Pertanyaan yang Bapak sampaikan tadi sudah sangat membantu sekali kucing untuk membuat rencana aksi agar dapat menyelesaikan masalah dengan baik. Untuk tanggung jawabnya, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen kucing dalam menjalankan aksi. Pemberian pertanyaan berupa komitmen yang akan disampaikan oleh kucing membuat masalah bisa diselesaikan dengan baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, selanjutnya ya, setelah saya melakukan observasi tadi, bagaimana untuk tindakan selanjutnya? Saya senang sekali Pak ya atas masukan yang diberikan. Itu tadi kan di luar dugaan saya juga karena memang di bagian rencana aksi itu tadi kan saya kurang banget untuk memberikan pertanyaan yang berbobot, tapi penilaian Bapak luar biasa gitu. Jadi terima kasih banyak Pak. Mungkin untuk kedepannya
akan tetap saya kembangkan dengan cara berlatih dan terus berlatih. Oke, berarti kita selesaikan sudah terbayang ya Pak Ya, ya, oke, sudah untuk terbayang. meningkatkan lagi performa di area ini. Mungkin siapa atau kapan nanti yang akan bisa membantu Bapak untuk meningkatkan kompetensi kucing? Oh, nanti saya mau minta bantuan Pak John ya. Pak John itu kan selaku bagian kurikulum. Mungkin Pak John lebih tahu karena dekat sama kepala sekolah. Jadi nanti saya mau minta bantuan Pak John. Mungkin Pak John saya undang untuk menilai lagi dan saya juga akan tanya-tanya tentang ini tadi untuk meningkatkan kompetensi pertanian berbobot tadi. Gitu. Mungkin pertanyaan terakhir nih Pak, apa yang Bapak dapat dari proses ini Pak? Banyak sekali yang saya dapat, khususnya saya lebih kuat lagi ya sesuai tujuan awal tadi di rencana aksi tadi. Saya mempunyai gambaran bagaimana pertanyaan yang berbobot yang akan saya sampaikan ke coach itu Pak. Khususnya itu sangat bermanfaat sekali. Ya, siap. Semoga ini tidak berlanjut sampai di sini aja, ditingkatkan lagi Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak John. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Bagaimana kabarnya Pak John pada siang hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Bapak dengar Pak John itu besok mau mengadakan coaching ya? Iya betul sekali Pak. Mungkin ada yang bisa bantu Pak. Pagi Pak, kebetulan sangat perlu sekali bantuan Pak. Jadi saya ini meminta Bapak untuk hadir sebagai supervisor saya di dalam saya melakukan percakapan coaching ini nanti Pak. Ya. Mungkin kompetensi yang mana Pak John ya? Yang perlu Bapak bantu nanti? Mungkin saya ini pendengar yang baik Pak di bagian itu. Jadi saya ingin menjadi pendengar yang aktif mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach saya. Untuk sementara ini mungkin ada kendala kan di bagian pendengar itu Pak John? Nah, saya itu biasanya Pak kekurangan saya itu saya kadang kurang fokus Pak, kurang fokus untuk mendengarkan sehingga saya di dalam saya menuntun coaching saya ini saya takutnya salah nanti Pak dalam manukan karena saya itu biasanya kurang fokus Pak. Jadi kendala saya mau saya kembangkan bagian kompetensi mendengar secara aktif. Mungkin dari Pak John dalam proses observasi nanti ya, ada harapan mungkin apa yang mau diharap dari Pak John nanti? Harapan saya itu yaitu tadi saya dapat mendengarkan keluhan dari coaching saya sehingga saya itu dapat menjadi pendengar yang aktif. Dapat menjadi pendengar yang aktif ketika coaching saya menyampaikan suatu permasalahan yang sedang dia hadapi. Udah kalau gitu. Sampai ketemu besok Pak John ya. Iya Pak. Terima kasih Pak Ya, John. terima kasih Pak. Selamat pagi Bu Pak John. Bolehkah saya minta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami tadi ketika melakukan supervisi pengawas. Oke, baik. Silakan apa yang mau Pak Wawan ceritakan? Begini Pak, saya baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat saya mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampaknya keberatan Pak ketika saya mengajar tanpa buku teks. Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber lain seperti internet, media belajar yang lain, tetapi tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas sekolah tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah Pak. Oh begitu. Kira-kira hambatan apa yang Pak Wawan hadapi kalau tidak menggunakan buku teks tersebut? Saya tuh sudah terbiasa mengajar dengan cara tersebut Pak. Dengan materi yang saya ajarkan, saya sudah kuasai semua Pak. Apa kelebihan yang Pak Wawan rasakan saat tidak menggunakan buku teks? Saya merasa lebih bebas dalam menyampaikan materi dan hal tersebut adalah sebagai implementasi dari Merdeka Mengajar Pak. Oke, kalau boleh tahu
saat Pak Wawan mengajar menggunakan sumber belajar itu ada nggak sumber belajar yang Bapak gunakan? Sumber belajar yang digunakan itu apa? Saya menggunakan sumber belajar dari internet seperti video pembelajaran, YouTube, artikel ilmiah di internet, Pak. Menurut Pak Wawan nih, menggunakan buku teks itu dapat menghambat eksplorasi murid atau tidak? Kalau saya pikir kembali, Pak, menggunakan buku teks itu tidak menghambat eksplorasi murid, bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pembelajaran, Pak. Ya, betul sekali. Saya setuju dengan pendapat Pak Wawan. Jadi semua itu bisa kita jadikan sumber belajar. Jadi semakin banyak yang kita gunakan, maka semakin baik juga pembelajaran yang kita berikan untuk anak murid kita. Jadi sekarang apa rencana Pak Wawan untuk menyelesaikan masalah ini? Mungkin yang pertama saya akan menghadap kepala sekolah dulu, Pak, menyampaikan permohonan maaf, terus yang membuat kecewa Bapak pengawas, dan memang kalau memungkinkan saya bertemu langsung dengan pengawas supaya masalah ini selesai dan tidak ada kesalahpahaman yang berkepanjangan, Pak. Apa yang akan Pak Wawan sampaikan kepada Pak pengawas? Saya akan mengatakan bahwa saya mengajar menggunakan banyak sumber belajar, diantaranya buku teks, internet, video pembelajaran, dengan tujuan supaya murid-murid dapat mengeksplorasi materi dengan benar. Wah, sekali ya rencana Pak Wawan tersebut. Saya doakan semoga apa yang Pak Wawan rencanakan itu dan hasil berjalan dengan lancar. Kira nih komitmen Pak Wawan untuk rencana itu apa? Saya berkomitmen selalu membuat rencana pembelajaran menggunakan banyak dan eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat memberikan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan juga saya serahkan pemilihan sumber belajar kepada murid-murid saya, Pak. Oke, wah bagus sekali ya dari apa yang Pak Wawan rencanakan tadi. Saya sangat mendukung apa yang sudah Pak Wawan sampaikan. Mudah-mudahan rencana yang sudah Pak Wawan rencanakan tadi dapat berjalan lancar, kemudian dapat sesuai dengan harapan yang Pak Wawan inginkan. Terima kasih Pak John waktunya untuk bersharing. Mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang dibutuhkan oleh murid-murid kita semua, ya Pak. Amin ya, terima kasih kembali ya Pak Wawan. Ya. Selamat pagi Pak Ya, John. pagi Pak. Luar biasa Pak John ya. Ya. Tadi Pak John sudah melakukan coaching tadi ya, Tinggi, Pak. tentang siswa, tentang guru yang apa guru tadi, Pak yang John? ditegur, Pak, yang ditegur oleh pengawasnya saat dia tadi karena menggunakan sumber bahan belajarnya tadi. Oh iya ya. Sumber Sumber belajar ajarnya tidak pakai buku tadi. Iya. Pak John, itu setelah melakukan coaching tadi, mungkin Pak John bisa menilai diri sendiri, ya, menilai diri sendiri. Bagaimana kompetensi Pak John? Menurut saya tadi saya itu sudah mendengarkan secara aktif, jadi sehingga apa yang disampaikan tadi saya pun langsung bisa merespon, jadi bisa merespon apa yang sudah disampaikan Pak. Menurut saya itu sudah bagus lah menurut saya. Kira-kira kenapa Pak John menilai demikian? Karena setiap dia menyampaikan, jadi saya itu langsung bisa menangkap apa yang dia sampaikan, sehingga saya pun bisa juga untuk menuntun dia sehingga dia dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Bolehkah Bapak menyampaikan hasil observasi? Oh boleh sekali Pak, itu yang sangat saya harapkan. Ya, ya. Jadi yang Bapak lakukan tadi, Pak John kan meminta dipendengar tadi ya. Iya, bagian mendengarkan secara Di aktif. sini saya sampaikan semuanya Pak John ya, dari alur ceritanya. Iya. Ada tujuan, ada identifikasi, Iya. ada rencana aksi, dan yang terakhir ada tanggung jawab. Nah, untuk tujuan Pak John, menurut saya tujuan yang disampaikan oleh coach tadi itu sangat jelas sekali Pak John ya, yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan pada saat disupervisi mengajar tadi ya. Untuk identifikasinya
host selaku Pak John ya, menjadi host, itu memberikan pertanyaan yang dapat membuat OSIS menyadari bahwa yang disarankan oleh pengawas bukan suatu harus dihindari, tapi bisa untuk tambahan sumber belajar Pak John ya, dalam eksplorasi materi pembelajaran di kelas. Jadi untuk rencana aksi, Pak John lagi selaku host itu sudah memberikan pertanyaan yang dapat membuat OSIS ya merencanakan hal-hal dalam menyelesaikan permasalahan, baik dengan kepala sekolah, dengan pengawas, dan dengan dirinya sendiri tentang sumber belajar. Untuk yang terakhir yaitu tentang tanggung jawab ya. Jadi Pak John selaku host itu sudah menanyakan tentang komitmen ya terhadap rencana yang diambil oleh OSIS tadi, dan ternyata membuat OSIS lebih yakin akan keputusan dalam solusi yang diambil seperti itu. Bagaimana menurut Pak John setelah saya observasi ini? Menurut saya Pak, saya sangat terbantu sekali dengan hasil observasi Bapak, kemudian dari catatan Bapak, saya juga merasa adalah sedikit pengetahuan dan dapat menambah pengetahuan saya, mungkin dapat menambah lagi kompetensi saya tadi, dan saya sangat mengucapkan sangat-sangat beribu-ribu terima kasih atas apa yang sudah Bapak lakukan tadi. Ya, mungkin ada rencana tidak lanjut Pak John ke depannya? Mungkin saya tindak lanjut saya ke depannya, mungkin saya akan lebih lebih sering berkolaborasi lagi dengan rekan sejawat saya terkait permasalahan-permasalahan mereka. Kemudian mungkin saya akan lebih aktif lagi dalam mendengarkan. Mungkin itu tidak hanya sebatas teman sejawat saja, mungkin juga bisa dilakukan dengan murid-murid juga Pak. Mungkin Pak John punya bayangan itu untuk meningkatkan lagi apa yang sudah disampaikan Pak John, itu apa yang dilakukan nanti untuk lebih meningkatkan lagi? Mungkin terkait hal tersebut ya itu tadi berdasarkan dari apa yang Bapak lakukan tadi, dari hasil apa yang pendapat yang Bapak sampaikan tadi, mungkin dari situ saya akan kembali merefleksi diri saya sendiri. Saya akan juga menerima dari pendapat Bapak Sandi, sehingga saya akan semakin meningkatkan lagi kemampuan saya. Bagaimana itu Pak John ya? Ya. Dari supervisi ini mungkin apa yang Pak John dapat dari supervisi ini? Banyak sekali Pak yang saya dapat. Jadi yang pertama dari sini saya tadi berperan sebagai coach, itu di mana saya banyak belajar bagaimana cara menjadi coach, kemudian bagaimana cara mendengar yang baik ya, sehingga saya dapat menuntun coach tadi sehingga dia dapat menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Kemudian juga saya mendapatkan umpan balik dari Bapak tadi sebagai supervisor saya. Mungkin itu Pak yang saya dapatkan pada hari ini Pak. Ya, luar biasa Pak John ya. Oke. Yang didapat. Terima kasih Pak John. Terima kasih Selamat Pak. pagi. Pagi Pak.